Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Burhanuddin. Saya guru PAI SD di SD Negeri 2 Pohumbang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI Daljab 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan materi kelas 4 PAI, materi kelas 4 menyambut usia balik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak, sehat? Alhamdulillah, amin ya. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan dipimpin doanya. Yang mimpin doanya Pak Guru tunjuk. Ya, Nabil, coba maju ke depan, Nabil. Maju ke depan. Untuk memimpin doa. Ya, silahkan dipimpin doanya sebelum belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah ya. Ya, dengan berdoa ilmu mudah ditangkap ya, seperti itu. Dan kalian juga harus sudah tahu ilmunya, juga menyampaikan, diamalkan dalam sehari-hari seperti itu ya. Sebelum pembelajaran dimulai ya, di sini Pak Guru menyampaikan ya tujuan pembelajarannya dulu ya. Tujuan pembelajarannya, kalian dapat menyebutkan dan menjelaskan tanda-tanda usia balik. Yang kedua, dapat menyebutkan, menjelaskan usia balik menurut Islam dan biologi. Yang ketiga, dapat menjelaskan dan melaksanakan kewajiban bagi anak yang telah balik. Ya, tujuannya ya, yang nanti kita akan pelajari ya. Nah, seperti itu. Minggu pertemuan yang kemarin kalian sudah belajar mengenai apa? Indahnya saling memaafkan kan, keberagaman. Nah, sekarang yang ke bab 4 tentang materi ini nih, yang bab 4 ini nih. Ya, menyambut usia balik. Nah, pastinya kalian di sini sudah mulai beranjak usia balik ya. Nah, coba Pak Guru pengen tanya ke anak-anak. Ya, Pak Guru pengen tanya sama Bima, usia balik itu apa? Kira-kira usia balik. Ada yang tahu? Mungkin bisa membantu Bima. Apa? Salma, usia balik yaitu apa? Ya, menurutnya Fani dewasa. Iya betul, dewasa. Nah, usia balik dewasa yang beranjak ke dewasaan. Nah, lebih lengkapnya lagi ini ya, usia balik. Nah, balik artinya sudah dewasa atau sampai. Ya, tadi yang disampaikan sama Fani betul. Balik artinya dewasa. Balik adalah batas usia seseorang sudah dianggap dewasa dalam Islam ya, sudah dewasa ya. Contohnya apa? Ada yang tahu? Berkewajiban melaksanakan sholat ya.
Saat seseorang sudah balik, ya sudah wajib. Nah ini, sudah wajib menjalankan semua perintah. Perintahnya siapa? Allah. Perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi semua larangannya, ya. Yang dilarang itu tidak boleh. Misalnya mengejek teman, itu udah tidak boleh, ya. Terus misalnya maaf nih, mencuri itu juga nggak boleh, dilarang, ya. Terus menjauhi larangannya apalagi, ya. Itu kalau belum balik, misalnya kamu contohnya apa, petik apa buah jambu tetangga kamu, misalnya kamu belum balik, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu sudah balik mengambil apa mangga yang ada di depan sekolah, itu sudah dapat hukuman, ya. Misalnya nih, seorang anak yang sudah balik, ia sudah wajib sholat 5 waktu, itu sudah wajib banget. Kalian sekarang umurnya berapa? Ada yang 9, ada yang 8, ada yang 10, ya. Maka sudah ada yang 10, ya. Nah, sudah berkewajiban sholat 5 waktu, terus berpuasa di bulan Ramadan, terus menutupi auratnya, menutup aurat, ya. Nah, kalau tidak melakukannya maka ia akan mendapatkan dosa. Iya, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu namanya wajib, ya, sudah berkewajiban. Selanjutnya nih, tambah detailnya lagi nih, ya. Kira-kira tadi perhatian balik, anak-anak sudah paham atau belum? Balik itu apa tadi? Virendra apa? Dewasa, berakal, ya. Nih tadi, ya. Setelah sampai, ya, seseorang sudah dianggap dewasa dalam Islam, iya, ya. Nah, lebih detailnya lagi nih. Sekarang ke tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda balik menurut fikih, ya, menurut fikih. Nanti ada yang menurut biologi, ya. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah balik? Sobat, Pak Guru tanya sama Nara. Nanti kalau misalnya itu nanti dibantu menjawab sama si Salma. Bagaimana kita tahu kalau kita itu sudah balik? Kira-kira dari apanya? Tadi dari, ada yang tahu? Dari mimpi basah menurutnya Salma, ya. Dari mimpi basahnya, betul. Dari apanya lagi? Dari umur, ya, Virendra, bagus. Dari umurnya, yang paling utama itu dari umurnya, ya. Misalnya nih, Virendra umurnya sudah 15 tahun atau sudah 16 tahun, udah SMP misalnya. Ternyata belum mimpi basah. Pak Guru, saya udah 17 tahun, saya belum merasakan mimpi basah misalnya, ya. Itu apakah saya sudah balik? Sudah apa belum kira-kira? Sudah. Misalnya Gilang, Pak Guru, saya umurnya 8 tahun, 6 tahun, 9 tahun misalnya, 8 tahun, ya. Tapi saya sudah mimpi basah. Itu wajib apa? Itu berarti sudah balik apa belum? Sudah apa belum? Belum, karena belum, usianya belum 9 tahun, ya. Nah, ada beberapa tanda yang perlu kita ketahui, baik untuk anak-anak maupun anak perempuan, baik anak-anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ya, ini tanda-tanda balik pada anak laki-laki yang kemarin, ya. Yang pertama kemarin mimpi basah, ya. Ini adalah tanda paling utama, biasanya tanda yang paling utama. Mimpi basah adalah keluarnya ini, ya, atau cairan, ya, keluarnya cairan dari kemaluan saat tidur, ya. Ini ilmu, ya. Ini adalah proses alami yang menunjukkan tubuh kalian sudah mulai dewasa. Ada yang menurut Islam, ada yang menurut biologi, ya. Genap berusia 15 tahun, iya, ya. Ya, sudah paham tadi?
tandanya kalau laki-laki mimpi basah dan genap 15 tahun. Iya, lebih pahami ya. Terus ada lagi. Ini yang tanda-tanda menurut ya, tanda-tanda bagi perempuan. Tanda-tanda anak perempuan ya. Satu dibaca siapa namanya Nara. Satu apa ini Nara? Ayo dibaca ini. Darah kotor dari kemaluan ya. Iya, berusia 9 tahun atau haid ya. Nah, tanda paling utama ya, ini ya keluarnya darah kotor. Jadi haid atau menstruasi darah kotor dari kemaluan ya selama beberapa hari. Biasanya itu setiap bulan, 2 minggu ya. Juga proses alami tumbuhnya ya sudah mulai dewasa. Terus yang nomor 2, genap berusia berapa tahun Kenan? Berapa tahun ini? 15 tahun ya. Yang ketiga di mimpi basah juga ya, seperti itu. Dan kalian juga sambil memahami tadi bagi laki-laki itu apa, bagi perempuan itu apa saja, kalian pahami ya. Seperti itu. Setelah kalian memahami, kita lanjut lagi. Kita lanjut. Nah, sekarang ada nih tanda-tanda balik menurut biologi ya. Nah, ini apa sih itu ilmu biologi? Ilmu biologi itu mempelajari tentang keadaan sifat ya makhluk hidup, perubahan ya, itu perubahan dari kecil ke besar dalam tumbuhan ya, dalam setiap makhluk hidup ya. Sekarang tanda-tandanya ini kalian harus pahami ya, dari tanda-tandanya. Sebentar. Nah, tanda-tandanya ya menurut biologi ini bagi anak laki-laki. Satu tadi ada mimpi basah. Yang kedua, nah tumbuh di sini ya, tumbuh jakun. Terus yang ketiga, iya, yang keempat suara membesar. Ini yang bagi apa menurut biologi atau menurut IPA ya. Mimpi basah, tumbuh jakun, ya jakun itu di sini nih ya. Terus tumbuhnya kumis ya di sini ya. Terus yang keempat suara menjadi besar, yang tadinya kecil jadi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi besar. Nah, kalau yang bagi perempuan ini, yang pertama apa ini? Haid tadi ya, menstruasi ya. Yang kedua, ya kulit menjadi halus. Yang ketiga, suara menjadi ya dan lain sebagainya ya. Suaranya jadi lembut dan halus. Yaitu menurut biologi. Setelah balik, nah setelah balik nih, apa sih yang kalian lakukan kalau setiap balik? Siapa namanya? Gilang. Setiap balik apa sih yang Gilang lakukan? Apa kira-kira? Nih, ada yang bisa membantu Gilang? Sholat 5 waktu, iya. Kewajiban setelah balik. Nah, nih. Setelah balik ada beberapa kewajiban ya, kewajiban baru yang harus kalian lakukan. Yang pertama, sholat 5 waktu. Nah, itu nggak boleh tinggalkan ya. Kalau ditinggalkan kita mendapat dosa, maka kita tuh harus mengerjakan. Yang kedua, wajib melaksanakan puasa Ramadan. Sudah mulai dihitung amal kamu ya. Dosanya juga dihitung ya, pahala juga mulai dihitung ya.
Terus yang ketiga ini apa? Yang ketiga menjaga aurat. Nah, menjaga aurat ya. Kalau auratnya laki-laki ini dari pusar sampai lutut ya, itu auratnya ya. Beda dengan anak perempuan ini. Nah, ya, auratnya seluruh tubuh ya, seluruh badan, kecuali apa ini? Kecuali wajah dan telapak tangan. Iya, ya. Kecuali wajah dan telapak tangan. Terus berbicara dan bersikap santun. Penerima apa? Rizky, mencari ilmu ini penting banget, sangat penting mencari ilmu. Kalau tidak mencari ilmu akan jadi pandai apa? Bodoh. Bodoh ya, nggak tahu ya. Ditanya jadi tidak tahu. Bukan anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Iya, ya biar tak sepanang ya, biar kalian apa nggak jenuh. Kalian pastinya sudah mulai memahami ya. Jadi Pak Guru kasih. Nah, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada ya. Nanti Pak Guru bagi ya. 1, 2, 5, lagi ya. Ini ya, boleh sebagian dari kelompok ya yang maju perwakilan ya, perwakilan kelompok boleh. Oh ya, punya Nara ya sudah, sini maju ya, maju. Bagaimana sikap dan tanggung jawab mereka sekarang setelah mengalami tanda-tanda balik? Pertanyaan diskusi kelompok. Jelaskan secara ya. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan mimpi basah bagi Bima dan haid bagi Aisyah. Ya. Telah dewasa, telah berumur 15 tahun ya, dan sudah berkewajiban melaksanakan perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, seperti itu ya. Mungkin itu ya untuk pembelajaran. Mungkin itu ya pembelajaran hari ini ya, tentang menyambut usia balik ya. Tadi kalian sudah apa? Rangkum ya, sudah ada yang mewakili kelompoknya untuk berdiskusi ya. Tadi kan sudah Pak Guru kasih kasusnya, kalian sudah maju. Ada beberapa kelompok tadi sudah maju ya, tentang menyambut usia balik ya. Kalau kalian sudah mengetahui, sudah memahami tentang usia balik, silahkan kalian amalkan ya, pelajari, amalkan dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan sholat ya. Melaksanakan apa saja, Virendra? Kalau sudah balik melaksanakan apa? Sholat, terus ya puasa ya, silakan ya kalian amalkan, ini penting ya, seperti itu ya. Untuk minggu depan ya, kita pertemuan kedua juga masih pendalaman tentang materi usia balik ya, seperti itu. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat Pak Guru sampaikan untuk materi usia balik. Kalau lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.